Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat bergabung di ibadah tanggal 30 Agustus 2020 GKJ Cimahi. Saya akan bacakan beberapa warta jemaat. Yang pertama dari bidang informasi dan komunikasi, webinar dalam rangka pembinaan anggota majelis dan anggota badan-badan pelayanan di GKJ Cimahi, maka akan diadakan webinar yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 1 September 2020, waktu pukul 18.30 sampai dengan 21. Tema Gereja Misioner, Visi, Misi, dan Tugas Panggilan Gereja. Narasumber Bapak Pendeta Sundoyo SI MBA. Mohon perhatiannya. Yang kedua, tata cara pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan selama kebaktian di rumah dilaksanakan dengan cara transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Bukti transfer dikirim ke bendahara majelis atau dimasukkan ke dalam amplop tertutup, diberi tanggal waktu ibadah, kemudian amplop diserahkan atau dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 5 ayat yang pertama. Tuhan Allah namamu. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus Yesus, serta pertolongan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 4. Bait yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b menjadi dasar yang demikian. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jemaat diajak untuk berdoa secara pribadi.
Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan NKB 20 ayat yang pertama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan kesanggupan dari PKJ 103 ayat yang pertama. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Allah untuk waktu yang Tuhan berikan saat ini. Terkhusus di minggu ini, kami dapat memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Semua adalah karya Tuhan. Tantangan, rintangan dalam kehidupan yang kami alami, kami yakin itu semakin memperkokoh kehidupan kami. Itu semakin memperkokoh iman kami. Bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami diajak untuk menjadi pengikut Yesus yang memiliki integritas yang tinggi. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan untuk kesempatan hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama kita ambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah, ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub."
Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu.'" Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, 'Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku yang selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun.'" Demikianlah firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menghayatinya untuk melakukannya dalam rangka memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya.
Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Perjalanan waktu yang luar biasa yang Ibu Bapak Saudara dan saya juga alami dan rasakan, di mana sampai saat ini pun kita masih bersama-sama berkumpul di rumah untuk beribadah. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya jikalau satu saat tertentu kita dipuji-puji begitu rupa. Ada satu janji yang luar biasa yang akan diberikan. Akan tetapi di periode berikutnya, selang beberapa saat, justru kita maaf kata, seperti orang yang dimaki ataupun dimarahi begitu rupa. Pribadi yang sama. Bagaimana perasaannya? Pasti dengan perasaan yang begitu hancur, galau. Dan nampaknya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah juga yang dialami oleh siapa? Simon Petrus. Jikalau Ibu Bapak Saudara masih ingat khotbah minggu lalu, saat Tuhan Yesus memuji di dalam ayat pasal 16 ayat 13 sampai dengan 30 bahwa di batu karang ini akan berdiri jemaatku. Apa yang akan disampaikan dan segala sesuatunya dijanjikan oleh Tuhan. Akan tetapi di dalam bacaan kita saat ini 16 ayat 23. Kalau Ibu Bapak perhatikan. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Yang tadi menjadi batu karang minggu lalu, sekarang menjadi batu sandungan. Orang yang sama. Gitu ya. Sehingga ungkapan Tuhan Yesus untuk hari ini begitu luar biasa kerasnya. Kepada siapa? Simon Petrus. Nah, saya tarik sekarang. Hal itu jikalau terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa yang terjadi? Bisa-bisa, ya saya juga nggak bisa bayangkan. Apa yang terjadi ya mungkin kita akan mutung, kita akan undur dalam kehidupan, dalam pelayanan kita. Ini yang terjadi Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus. Bayangkan teguran yang begitu keras yang Tuhan Yesus sampaikan. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Nanti saya akan menjelaskan mengapa demikian, gitu ya. Ini hal yang menarik yang dapat kita lihat. Oleh sebab itu tema kita menjadi pengikut Yesus yang berintegritas. Dan nampaknya pertama dapat kita lihat, Simon Petrus memiliki integritas yang tinggi. Teguran itu tidak membuat dia menjadi undur. Ya sudah, untuk apa saya mendampingi engkau guru? Wong aku jadi batu sandungan kok. Gitu ya. Tapi ini tetap berjalan. Dan tidak hanya itu saja. Jatuh bangun pelayanan dan juga penyertaan yang dilakukan oleh Simon Petrus kepada Yesus pun kita dapat lihat di dalam kehidupan Simon Petrus. Sekali waktu dia begitu luar biasa. 2 minggu lalu. Kaitan dengan apa? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dia pun sempat bisa. Akan tetapi ternyata apa? Tercebur juga. Inilah juga gambaran kita kehidupan manusia. Yang kadang bahkan sering luar biasa, bersuka cita, dan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan tetapi sekali waktu, jikalau pergumulan itu, badai itu mulai terombang-ambing, kita lupa bahwa di atas batu karang ini, ombak itu selalu ada. Apa yang terjadi? Kita undur dalam segala hal. Bahkan banyak yang akhirnya meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu integritas yang pertama yang dapat kita lihat dari Simon Petrus. Teguran keras Yesus memacu dia untuk terus berusaha belajar apa yang menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang pertama yang dapat kita lihat, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita dapat lihat juga dari bacaan kita saat ini. Saat Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa pemahaman Mesias ternyata memiliki satu paradigma yang berbeda antara sang guru yang agung dengan para murid. Mesias, asumsi para murid adalah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekayaan secara duniawi.
memang tidak salah. Karena konteks saat itu, itulah yang dipahami. Mesias yang semacam itulah yang dipahami. Akan tetapi, paradigma pemahaman Mesias menurut Tuhan Yesus adalah apa? Bahwa Mesias itu memang betul dengan kemuliaan, akan tetapi dia harus menanggung via dolorosa. Gitu ya. Oleh sebab itu, di sini ya perbedaan paradigma yang akhirnya menyebabkan Simon Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Yang kedua, kaitan dengan paradigma. Ini juga dialami oleh manusia. Kita kadang bahkan sering menginginkan segala sesuatunya instan, segala sesuatunya yang luar biasa hebatnya. Gitu ya. Menjadi pengikut Kristus itu nggak akan merasakan ini itu, nggak akan merasakan sakit penyakit, nggak akan merasakan pergumulan, selalu punya banyak uang dan segala macam. Yang kadang bahkan sering itu diwartakan. Akan tetapi paradigma ini diubah oleh Tuhan Yesus. Diubahnya bagaimana? Bahwa harus menanggung derita dalam rangka memunculkan kemuliaan. Sehingga kita dapat melihat, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ditangkap. Yang benar adalah Yesus, Sang Guru yang agung itu menyerahkan dirinya. Dan inilah juga tadi paradigma kita belajar bersama. Bahwa memang ada kemuliaan, akan tetapi kemuliaan yang diberikan itu dilakukan dengan satu pengorbanan, dengan satu usaha, bahkan penderitaan. Yang kadang bahkan sering manusia ataupun kita semua tidak mau untuk dapat melakukan itu semua. Sehingga yang ketiga, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, sama seperti yang dilakukan, yang dialami oleh bacaan kita yang pertama, Musa. Saat proses pemanggilan itu bagaimana? Wah, dia tidak mau. Tidak bisa berkata-kata dengan baik. Akan tetapi, Tuhan selalu menuntun. Bahkan kalau kita lihat perjalanan umat saat itu. Saat Musa pun sudah tidak sanggup, Tuhan selalu memberikan jalan. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan kemuliaannya. Sehingga kalau kita lihat tadi di dalam Matius yang baru saja kita baca, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini yang menarik. Memikul salibnya, bukan memikul salib orang lain. Memikul salib siapa? Ya salib kita, salib ibu bapak saudara dan saya secara pribadi. Itulah yang harus dipikul. Bukan memikul salib orang-orang yang dulu, enggak. Ini dia. Memikul salib. Memikul beban. Akan tetapi, memikul salib itu pun kita tidak sendiri. Karena apa? Kristus sudah melakukannya dan memberikan jalannya bagi ibu bapak, saudara dan saya. Agar apa? Kita dimampukan dalam rangka memikul salib ibu bapak, saudara dan saya. Salib yang sesuai dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita alami saat ini. Sehingga kalau kita lihat janji Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Janji Tuhan selalu mengungkapkan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Dan disinilah janji Tuhan bagi ibu bapak saudara dan saya. Bahwa salib yang kita pikul, ada penyertaan Tuhan untuk kita dimampukan, dikuatkan di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia. Dalam mengikuti Yesus, dalam mengikuti Engkau, dalam kehidupan kami hari lepas hari, banyak tantangan. Bahkan diri kami sendiri. Saat kami merasa sukacita, saat kami merasa banyak hal yang Tuhan berikan, maka kami merasakan bahwa Tuhan begitu Maha Kuasa. Akan tetapi pada saat banyak pergumulan, tantangan yang kami alami, yang tidak sesuai dengan keinginan kami, maka kami pun undur. Oleh sebab itu saat ini kami diingatkan bahwa dalam rangka memiliki integritas untuk mengikuti Yesus, sama seperti Simon Petrus, saat ditegur begitu rupa, dia tetap taat, setia, dan terus mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah juga kami yang terus mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Begitu juga dalam kehidupan kami bersama di GKJ Cimahi saat ini, kami belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami bersama. Tuntun sertai kami ya Allah. Jikalau kami juga ingin berdoa untuk persiapan pembinaan di tanggal 1 September nanti, kami berdoa agar semua berjalan lancar. Media yang kami gunakan, alat-alat yang akan digunakan, baik kami yang akan menjadi peserta, maupun Bapak Pendeta Sundoyo yang ada di Salatiga sebagai pembicara Sekum Sinode GKJ, semua dapat berjalan lancar sehingga apa yang kami terima nanti dapat membangun, dapat memotivasi kami dalam hidup bersama dan juga kehidupan di GKJ Cimahi ini. Kami juga berdoa untuk proses pemilihan majelis. Di tengah-tengah pandemik yang ada kami berdoa. Semua dapat berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Dan tidak hanya itu, kami juga berdoa untuk anak-anak yang mengikuti kelas katekisasi. Di mana di bulan depan nanti akan ada CD ya Allah. Oleh sebab itu kami berdoa. Meskipun di tengah-tengah pandemik yang ada, tantangan dalam berpelayanan, kami belajar berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan pergumulan pelayanan kami ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian NKB 133 ayat yang pertama. Syukur atas
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan ini dan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan membawa persembahan yang sudah kami persiapkan untuk kami persembahkan kepadamu, yang berupa benda mati ini Engkau ubah menjadi barang berharga. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, yang diserahkan oleh umat-Mu, dan berkatilah umat-Mu yang mengelola persembahan ini. Saat ini kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, firman-Mu yang baru kami dengar, menguasai dalam hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita dalam rangka memiliki integritas yang tinggi untuk mengikuti Yesus, maka kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera dari Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin.